Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hudson Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Dalam beberapa pekan belakangan ini di Indonesia banyak orang yang mulai ketakutan tuh ngomong di media sosial tuh. Yang ketakutan ini bukan tokoh-tokoh sembarangan ya, tokoh yang dulu kita kenal pemberani seperti Pak Vicky Anggi aja tiba-tiba mengkeret gitu. Terus ada Dalang Beling, Jiwo Tejo juga katanya takut sekarang di media sosial. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Ketua MUI bidang Ukhuwah dan Muamalah. Ini Dr. atau Kiai Haji Dr. Khalil Nafis. Muhammad Khalil Nafis tepatnya betulnya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hersubeno Arif. Siap. Dan para pendengar dan pecinta dan penggemarnya. Ya, aduh, luar biasa ini. Jadi saya jadi teringat nih ketika orang sedang ketakutan itu ada fatwa tahun 2017 ya nomor 24 ya berkaitan dengan muamalah. Wah ini penting juga ini kaitannya sama panjenengan sebagai ketua bidang itu. Itu bagaimana fatwa itu masih berlaku atau perlu diperkuat melihat situasi saat ini? Ya kalau fatwanya sudah lengkap. Mas, jadi fatwa Majelis Ulama nomor 24 tahun 2017 itu tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Kami sering menyebutnya fatwa muamalah medsosia. Jadi muamalah di dunia medsos, di dunia maya ini perlu diatur ya. Dan memang sering sekali kita ini sekarang lebih banyak interaksi di media sosial daripada nyata. Termasuk jenengan pada kesempatan kali ini wawancara dengan saya kan melalui media. Apalagi di saat pandemi begini, kita banyak melakukan aktivitas hampir sama dengan bertemu langsung melalui media. Termasuk juga kita sekarang ngambil informasi barangkali lebih banyak di media sosial daripada seperti media-media konvensional. Nah, keresahan banyak hal yang kita temui, itulah banyak masyarakat bertanya ke MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang muamalah medsosiyah ini. Ya. Oke. Ini dikeluarkan pada 16 Sya'ban 1438, 13 Mei 2017. Pada saat itu untuk menjawab keresahan masyarakat, minta kepastian, sekaligus ini adalah bagian dari himayatul ummah, wa himayatud daulah, wa himayatud din. Himayatul ummah itu adalah menjaga umat agar umat tetap lurus, umat tidak tersesat, mungkin karena nggak ketemu seenaknya riba, seenaknya fitnah, seenaknya namimah. Begitu juga himayatul daulah, menjaga negara, karena dengan medsos ini kadang-kadang muncul liberalisme, muncul juga radikalisme, sehingga yang ekstrem kanan, ekstrem kiri itu menyebarkan pahamnya melalui media sosial dan juga dari media-media yang mudah diakses ya. Dan juga kita himayatuddin adalah menjaga agama, yang utama adalah bagaimana agama itu menjiwai kenegaraan kita, pemerintahan kita, dan kebangsaan kita, sekaligus adalah untuk menjaga umat. Nah, agama sebagai, saya tekankan, aspirasi dan juga inspirasi. Jadi agama itu di Indonesia mengatur ikut terlibat di dalam berbagai pola, bukan mengatur tapi terlibat di dalam berbagai pola kehidupan karena kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan situasi sekarang? Ini kan sebenarnya muncul tahun 2017. Sekarang ini dengan pandemi orang makin aktif menggunakan media sosial gitu, dan dampaknya seperti kita ketahui soal buzzer ini kan khusus nih. Saya membaca ini khusus ini kalau di dalam fatwa itu disebutkan yang berkaitan dengan buzzer itu adalah orang yang menyediakan konten, kemudian menyebarkan dan sebagainya, itu masuk kriteria, dan orang yang membayar. Jadi kriterianya ini yang dibayar begitu. Nah, apakah dalam situasi sekarang ini juga kekhawatiran dari MUI cukup meningkat, dan apakah perlu fatwa ini tadi saya tanyakan, apakah perlu diperkuat? Tidak perlu, cukup ini saja. Kami memang tidak langsung ngomongin buzzer ya, karena memang mungkin definisinya nanti masih kontroversi. Tetapi kesannya, konotasi di mata orang buzzer itu adalah negatif karena orang bayaran untuk menyampaikan sesuatu dari orang lain. Tapi kalau yang disampaikan itu adalah sesuatu yang baik, promosi dan macam-macam, saya pikir nggak ada masalah. Tapi ketika yang disampaikan itu adalah fitnah, namimah, riba, apalagi untuk membunuh karakter orang,
Orang ketika mengkritik bukan substansi kritiknya yang dikejar, tapi orangnya yang dibunuh karakternya. Ya, kita kan kalau imbang antara apple to apple dengan orang yang sama-sama ngerti, kita diskusikan nyaman. Tapi kan dihadapi ini kan anonim, sudah gitu ngomongnya sarkas atau tulisannya sarkas. Demikian juga membuat kita nggak nyaman karena mungkin bagi tokoh tertentu merasa nggak levelnya. Jadi kalau di dalam Quran itu disebutkan wa'arid anil jahilin. Kita nggak perlu menggubris orang-orang yang nggak ngerti, yang hanya jahil ya, orang-orang yang usil, kira-kira begitu. Tetapi kan itu menyebar dan berkelompok dan itu mempengaruhi masyarakat sehingga orang ya merasa nggak nyaman. Daripada saya dimaki-maki, kita punya keluarga, saya punya anak, saya punya teman. Orang kan belum tahu konteksnya, apalagi dipotong. Akhirnya orang memilih, ya sudahlah, saya tidak berkomentar di publik karena nanti pasti hanya dibully. Nah, ini saya pikir menjadi catatan kita biar kita tidak menjadi masyarakat yang mundur, masyarakat yang terbelakang secara moral, karena yang maju dari sebuah bangsa itu bukan karena bangunan yang menjulang, tapi sumber daya manusia yang unggul, sumber manusia yang berakhlak dan beradab. Oke, jadi ini karena orangnya nggak tahu, jadi kalau terminologi agama ini urusannya dengan alam goib gitu ya, Pak Kiai ya? Ya, anonim itu kan orang alam gaib, nggak ketahuan siapa orangnya, bisa saja dia pakai nama tertentu, setelah dilacak juga nggak tahu siapanya, tetapi konten itu seragam, ya seragam untuk maaf. Konten itu menjadi seragam untuk menyerang seseorang yang sudah menjadi target karena dia sering mengkritik, bersuara kritis gitu loh. Padahal kritiknya itu kalau tokoh saya yakin tidak pernah mencaci orangnya, tapi pada kebijakannya. Nah, dipahami mengkritik itu adalah orang yang benci, padahal mengkritik itu adalah cinta. Jadi kritik itu sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau kebaikan disampaikan adalah ma'ruf, kalau yang kita ingin cegah adalah mungkar. Nah, saya umpamanya sebagai ya kecil-kecilan lah ustadz atau pengajar, saya sebagai dosen kecil-kecilan, saya juga pengasuh pesantren, kan punya tanggung jawab keumatan untuk menyampaikan yang baik itu karena cinta. Bagaimana masyarakat Indonesia itu baik, dan kita yang kecil-kecil aja kita didik, umpamanya gimana di media sosial kalau kita tidak memberikan penyeimbang narasi yang baik lah. Ketika kita menyampaikan narasi tanpa sedikit pun menyinggung soal pemerintah, orangnya, institusinya, tetapi kebijakannya kan ranah publik untuk kebaikan. Kita dihabisin kan gitu. Dibuka yang lama, diambil yang dipotong yang jelek-jelek, disebarkan, lalu difitnah dan lain sebagainya. Mungkin nggak semua orang siap, akhirnya dia memilih diam. Dan diamnya orang baik ini kan kalau dalam terminologi agama bahaya juga kan, ya, Kiai? Ya, karena di dalam terminologi hadis itu ya, kalau Rasulullah SAW itu kan apa yang disebut dengan hadis, aqwalun nabi wa af'aluhu wa takriratuhu. Hadis itu adalah ucapan Nabi dan perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi. Jadi kalau ada orang berbuat sesuatu di depan Nabi, Nabi tidak melarangnya, berarti itu benar. Karena kalau salah itu pasti diluruskan. Seperti halnya ketika Mu'adz bin Jabal itu mau diutus sebagai gubernur di Yaman. Ditanya oleh Rasul, dengan apa engkau akan menghukumi ya Mu'adz? Di kitabillah. Kalau tidak di kitab Allah, tidak ada di situ bisunnati Rasul, dengan sunnah Rasulullah. Kalau nggak sunnah Rasul, ajatahitu bira'yi, saya akan ijtihad, akan saya menggunakan pola pikir saya tentu di dalam kerangka Al-Quran dan hadis. Tidak berarti lepas ya. Ini yang banyak orang salah paham, ijtihad itu kirain lepas, padahal itu ada koridornya Al-Quran hadis. Nabi tidak menyalahkan dengan yang ketiga bahwa dia akan ijtihad. Itu menjadi dalil mengapa agamawan atau ulama itu di dalam Islam selalu berijtihad dalam hal-hal yang baru. Nah, ijtihad ini karena disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal depan Rasul, Rasul tidak menyalahkan, berarti benar. Oleh karena itu para ulama ketika melihat kesalahan, melihat kejanggalan itu pasti mengubahnya. Ada beberapa cara yang dekat kita bisa bisikin, ya kan? Kalau yang agak jauh kita agak teriakin kan gitu. Kalau agak jauh lagi ya kita pakai surat. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh para ulama, para kritikus yang mengerti di bidangnya itu memang sekarang merasa gelisah. Ya, saya pun sendiri kadang-kadang
diwanti-wanti sama teman-teman, awas lo, Yai Holil, dan nanti sampean dibully lo, sama Mabazar sampean itu dihabisin sampean. Ya sudahlah, saya nggak dihabisin pun juga udah habis gitu. Punya pengalaman pribadi nggak? Karena kan selama ini cukup saya amati cukup aktif di media sosial dan kritik-kritiknya cukup tajam di terakhir soal SKB 3 menteri itu, Kiai Holil. Adalah sebagian kecil. Ya. Tapi mungkin sebagian orang juga memahami yang dimaksud saya. Tapi ada sebagian kecil yang meremehkan, nyinyir, merendahkan, dan lain sebagainya itu ada. Bahkan suatu saat saya pernah ngomong di grup WA saja dipublish, ya kan? Di media. Jadi kita ngobrol di grup WA gitu kan, teman-teman, ya kita biasalah diskusi di WA itu kan sebenarnya kalau saya memahami tidak untuk publik dimuat ya kalau di WA, kecuali memang seperti di Twitter, di Facebook, di Instagram saya merelakan untuk siapapun mengambil, termasuk Mas Hersubeno nggak perlu izin ke saya, silakan diambil. Tapi kalau di WA terus dimuat umumannya, nah ini kan bahaya. Artinya ada bicara-bicara yang memang kita khususkan pada kelompok tertentu, tidak untuk umum. Karena persepsi publik memang beda dengan kelompok yang memang bergabung dalam sebuah nama tertentu di dalam grup WA itu. Ya. Nah, saya juga pernah dibully gitu loh. Tapi alhamdulillah nggak terlalu banyak dan saya berdoa kepada Allah, Allah melindungi saya. Kalau toh orang yang membuli saya mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketepatan yaitu mungkin bisa menjadi koreksi bagi saya kalau saya dibully untuk saya memperbaiki cara mengkritik saya. Tapi mengkritik sesuatu yang menurut saya benar karena saya punya keyakinan dan saya insya Allah tidak akan menyinyir ya, tidak akan merendahkan pada lembaga yang saya kritik. Kasus umpamanya kemarin saya mengkritik soal SKB 3 menteri. Saya bilang ini kalau tidak ditinjau kembali, disempurnakan, ya lebih baik dicabut. Saya memberikan usul, disempurnakannya adalah dengan cara melengkapinya, yaitu dengan satu pasal lagi. Untuk yang beragama tertentu dapat menggunakan busana atribut agamanya sesuai dengan keyakinannya, dengan persetujuan wali murid atau komite, dan tidak mewajibkan pada kelompok yang berkeyakinan berbeda. Ya, saya menyampaikan konten gitu loh. Ketika saya diwawancari oleh media, Pak, berarti ini kementerian lebay atau jangan bilang lebay, jangan, karena itu sudah tidak lagi produktif, dia sudah kebencian gitu loh. Saya hanya menyayangi kalau banyak sekolah tidak boleh menghimbau, itu menghimbau aja tidak boleh gimana kan kira-kira. Nah, saya sampaikan seperti itu, ada yang membuli di Twitter saya ya, ada di media saya baca nikmati saja lah, Nabi aja dilempar batu di Taif gitu. Apalagi cuman Khalil Nafis tuh siapalah dia, uang cuma niru-niru Nabi kan saya gitu. Jadi sebenarnya itu konsekuensi. Tapi menurut saya kalau pamannya orang digerakkan untuk jadi buzzer, untuk menyerang orang yang niat baik, apalagi ulama, menurut saya inilah yang disebut dengan ya kulah lahma akhihi. Jadi memakan daging saudaranya. Dia makan dari hasil orang lain dibunuh, yaitu mengambil dari dagingnya saudaranya. Kenapa Allah meumpamakan dengan memakan ya, memakan dengan yang dia memakan dari daging saudaranya? Karena sama-sama nggak tahu, orang sudah mati itu nggak tahu kalau dagingnya itu dimakan oleh orang lain. Sementara begitu juga orang yang riba, orang yang namimah, kemudian dapat bayaran dari cara begitu, atau dengan membunuh karakter seperti itu, ya sama, orang yang diomongin nggak tahu ternyata kita difitnah itu menjadi bayaran bagi dia. Sehingga Allah mengumpamakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Itu di surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Apa kamu senang hobi lah kira-kira gitu. Hobi itu kan hubun cinta, makan daging saudaranya yang sudah mati, pasti kamu nggak bakalan senang kalau Anda tahu gitu. Jadi kalau Anda mempunyai pekerjaan yang lebih bermartabat, ya menurut saya jadi buzzer kalau itu untuk keburukan jangan. Tapi kalau buzzer kebaikan, saya tidak tahu definisi buzzer itu yang benar seperti apa, tapi istilah ini sudah negatif, artinya untuk campaign ya, untuk memajukan seseorang ya. Itu kalau memajukan baik-baik nggak apa-apa, tapi dengan cara merendahkan, ada 3 kategori di dalam Islam. Yang satu namanya ghibah. Ghibah itu adalah nyebut yang faktual tentang orang lain yang kalau didengar itu nggak suka.
Jadi orang picak dibilang picak. Ya, picek itu nggak mau. Mohon maaf, umpamanya orang cerewet, bener cerewet, tapi diceritakan, wah dia yang cerewet itu, dia nggak suka, diomongin di belakangnya, itu ghibah. Kalau fitnah, itu bohong, nggak ada dibilang ada. Video utuh dipotong, jadi sedikit, jadi kecil, apalagi sampai nanti ada orang yang nggak suka, dilaporkan ke polisi, lalu juga ditangkap oleh aparat, ya, kewenangannya dia untuk menangkap, ya itu kan menjadi masalah. Yang ketiga adalah dalam Islam kategorinya adalah namimah. Namimah itu mengadu domba. Mengadu domba itu adalah orang mungkin statement dibenturkan dengan statement orang lain sehingga memunculkan apa? Memunculkan ya orang jadi benci, apalagi kita nggak bisa ketemu fisik begitu menjadi orang tidak suka kepadanya atau sampai benci. Ya. Ini juga pernah fitnah dan juga menjadi penyebaran yang luas itu di zaman Rasulullah SAW. Ketika Siti Aisyah ya itu terlambat dari rombongan, kemudian bersama dengan sahabat namanya Sofyan bin Al-Mu'attalah, kemudian difitnah bahwa ia adalah pacaran, bahwa dia mungkin sudah berbuat jahat, kemudian disebarlah itu keluar. Siti Aisyah nggak tahu kalau itu terjadi fitnah. Kemudian Rasulullah mendengar, Rasulullah juga mungkin shock ya, yang juga manusia biasa. Rasulullah Qul innama ana basyarum mislukum. Ya Rasulullah ya seperti kita juga punya rasa marah, cuma Rasul mampu mengendalikan marah. Menyebar kemana-mana. 1 bulan itu ya. Rasulullah SAW itu merasa tidak nyaman, begitu juga Siti Aisyah. Sampai turun ayat surat An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Orang-orang yang senang menyebarkan keburukan. Ini memang khusus asbabun nuzul tentang Siti Aisyah. Tetapi ini namanya khusus sabab umumil dilalah. Jadi sebabnya khusus tetapi dilalahnya untuk umum. Itu Allah akan mengancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi sebenarnya hal yang seperti ini bukan hal yang baru di dalam Islam. Makanya Islam sudah mewanti-wanti, cuman metodenya. Ya. Metode yang beda-beda. Sekarang ada media sosial, kalau dulu dari mulut ke mulut, mungkin dari omong-omong, itu sekarang enggak. Ngerumpinya bisa di kamar sambil tidur-tiduran. Dan dosanya bisa viral loh, dosanya bisa viral. Kalau dulu, kalau saya dengan Mas Hersubeno hanya berdua bicaranya, mungkin hanya berdua. Tapi ketika di-share ke grup, ya, di-share ke grup yang lain, terus itu kan menjadi dosa digital yang itu viral dosanya dan berlipat ganda. Oleh karena itu barangkali perlu juga diperhatikan juga di Hari Pers Nasional ini ya, juga kita perlu memberikan pesan. Mari ketika kita, meskipun bukan jurnalis, tapi kita sekarang sudah berperilaku sebagai jurnalis, karena apa yang disampaikan di media sosial itu juga bisa menjadi konsumsi publik, informasi kita. Perhatikan 3 hal, yaitu benar, baik, dan maslahah. Jadi BBM ya, benar itu artinya sampaikan sesuatu yang faktual, jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak faktual. Yang kedua itu benar benar baik. Ini informasi baik apa enggak? Kalau orang berantem, saya berantem sama istri saya, kan biasa suami istri ada kadang-kadang salah paham. Itu benar, tetapi enggak baik disebarkan. Ngapain nyebarin memangnya pertengkaran suami istri nggak ada urusannya, nah, itu nggak baik. Nah yang ketiga adalah harus kita pastikan yang kita sampaikan maslahah. Jadi memberi kebaikan kepada orang lain. Kalau tidak ada memberi kebaikan orang lain meskipun baik, benar, nggak usah di-share, cukup konsumsi dirinya sendiri. Nah 3 hal ini membutuhkan 3 hal juga. Yang pertama adalah cross check. Dari mana beritanya, berita mana gitu. Yang kedua ada timbangannya di dalam diri kita tentang timbangan apakah ini secara norma baik atau tidak, ya secara ajaran kita atau tidak. Masalah itu kita timbangkan bagaimana efeknya kepada masyarakat. Nah, menurut saya ini menjadi pedoman kita di dalam menyebarkan. Mudah-mudahan kita bisa menyadarinya. Ya. Baik, orang kadang-kadang lupa bahwa jempol ini sekarang ini ternyata gitu bisa membawa kita ke surga, tapi juga bisa membawa kita ke neraka gitu ya. Jadi dulu jagalah jempolmu, bukan jagalah mulutmu lagi sekarang. Betul itu. Jadi karena kita sekarang ngetiknya pakai jempol ya di HP kita, sehingga kita memang kalau dalam hadis itu al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani, itu dua-duanya sekarang.
Ya namanya orang Muslim itu yang memberikan rasa damai, rasa aman ya kepada orang lain dengan apa? Tangan dan lisanmu. Sekarang lisan bisa dengan cara bicara begini ya, tapi dengan tanganmu apa? Adalah jempolmu. Ya. Lisannya dia adalah jempol. Jadi ya itu adalah jempol yang kita tulis bisa membawa ke penjara, bisa juga membawa kebaikan karena itu memberikan nilai baik kepada orang lain. Baik. Terima kasih Kiai Khalil Nafis, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.